Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Hadirin dan ada ibu-ibu enggak? Enggak ada ya? Ya, hadirin dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi Allah Subhanahu wa taala taufik untuk menghadiri salat berjamaah yang merupakan kewajiban terbesar kita sesudah tauhid, yaitu melaksanakan salat 5 waktu, dan kita telah melaksanakannya dalam bentuk yang paling sempurna, yaitu dengan salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Hidayah, yaitu bab tentang kitab Adabul Mufrad, yaitu kitab yang kitab Shahihul Jami', ya, kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar di bab terakhir dari kitab Bulughul Maram, yang berisi tentang kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak. Dan kita masuk ke bab tentang zuhud dan wara', ya, kitab zuhud dan wara'. Ya, apa bedanya zuhud dan wara', Pak? Zuhud yaitu nanti kita akan bahas di hadis berikutnya, tapi sekedar pengantar bahwasanya zuhud itu meninggalkan semua yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita, semua yang memalingkan kita dari akhirat itu kita tinggalkan. Ini zuhud. Kenapa kita meninggalkannya? Karena kita lebih mementingkan apa yang ada di sisi Allah di akhirat dibanding yang ada sekarang. Itu zuhud. Adapun wara adalah meninggalkan sesuatu yang akan membahayakan kita di akhirat nanti. Semua perkara-perkara yang bisa membahayakan apa? Haram. Wabil khusus perkara yang mungkin kita anggap biasa, itu syubhat. Namanya hidup wara. Sesuatu yang kalau kita lakukan bisa membahayakan kita. Itu perkara, kalau perkara haram jelas kita sudah sampai. Tapi ada perkara-perkara syubhat yang kadang-kadang hukumnya tidak jelas bagi sebagian orang, apakah halal atau haram. Maka kita meninggalkannya karena khawatir akan menjadi beban kita di hari kiamat. Itu namanya wara'. Ya, jadi zuhud dan wara' memiliki perbedaan. Mana kira-kira yang lebih tinggi, Pak, derajatnya? Zuhud atau wara'? Kalau dari pengertian tadi ya, zuhud atau wara', Pak? Ya, zuhud. Karena zuhud meninggalkan sesuatu yang memang mubah, tapi kita khawatir kalau kita lakukan dia akan memalingkan kita kepada akhirat. Kalau wara jelas haram, memang harus ditinggal. Syubhat ada potensi haramnya, ada potensi halalnya. Syubhat maka meninggalkannya bagi sebagian orang mudah. Nah, di hadis berikutnya, kemarin hadis tentang tasyabbuh, ya, sudah kita bahas tentang hendaknya seorang muslim jangan menyerupai gaya hidup yang memang itu gaya hidup khusus orang-orang kafir. Nah, lalu bab berikutnya adalah bab tentang hadis yang disampaikan kepada kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, yang kalau di sini dikasih judul tentang fa idzasta'anta fasta'in billah. Jika kalian meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hadis ini panjang sebetulnya, tapi kita pendekkan sampai ke hal yang hampir ada banyak bahasa bisa menimpa kita, baik anak-anak, rumah, harta, dan lain sebagainya, ya. Apalagi Bapak Ibu kita ini bapak-bapak sering keluar rumah, Pak. Siapa yang menjaga anak-anak kita di rumah? Istri sendiri. Sekarang ada penipu, penelpon gelap, macam-macam, Pak. Maling lah, apa, segala macam. Kepada siapa kita serahkan? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW, Pak, kalau mengucapkan seseorang kepada yang ingin bersapa,
pasukan atau apa, kalau mau bepergian. Ada yang tahu Pak doanya orang yang mukim kepada orang yang mau bersafar? Astaudiullah dinakum wa amanatikum wa khawatima a'malikum. Aku titipkan kepada Allah agamamu. Masya Allah. Orang kalau bepergian Pak, mudah kehilangan agama Pak. Jauh dari kampung itu, buat orang kadang-kadang imannya begini Pak. Jauh dari tempat tinggal kita Pak. Kita pergi kemana, keluar kota, ada urusan bisnis, tinggal di hotel Pak. Aduh, goyang itu Pak agama. Maka Nabi mengatakan, astaudiullah, aku titipkan engkau kepada Allah agar agamamu terjaga, dan juga khawatim a'malik, dari kesudahan amalmu. Kita nggak tahu Pak, kita meninggal ketika safar Pak, naik pesawat, naik mobil, naik apa, bisa saja Pak. Maka doa orang yang mau meninggalkan atau bersafar Pak, kita akan ucapkan ini, astaudiullah dinaka, agamamu saya titipkan kepada Allah, wa amanah, dan amanahmu, keamananmu, dan juga akhir dari amalmu. Semoga husnul khatimah, maksudnya begitu. Dan ini biasa diucapkan Nabi SAW kalau ada orang yang ingin bepergian. Nah, astaudi itu artinya astahfiz, aku meminta Allah menjagamu, aku meminta penjagaan Allah kepadamu. Naam jemaah. Oh ya, maksudnya amanatik di situ afwan. Amanatik maksudnya keluargamu. Afwan, saya meminta kepada Allah agar menjaga agama. Kemudian juga wa khawatima amalik, yakni amal solehmu, semoga Allah menjadikan itu akhir daripada kehidupanmu. Taib jemaah. Ini. Nah, tentu yang lebih utama tentu saja adalah penjagaan di sini adalah Bapak Ibu adalah penjagaan terhadap agama kita. Ini yang penting. Ya, menjaga. Sekarang ini banyak syubhat, Pak. Ya, kemarin ada video singkat tersebar tuh. Surga itu tidak ada di akhirat, adanya di dunia katanya. Aduh. Ya. Ini bagi orang yang tidak tahu belajar, dia sebutkan dalilnya, ada hadis, ada ayatnya Pak. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh. Dia akan kekal di surga selama langit dan bumi masih ada. Berarti tidak ada langit dan bumi, kan adanya di sini, di dunia. Bagi orang yang setengah-setengah agamanya Pak, jadi surga itu psikologis. Orang berbuat baik senang, itu surga. Nggak ada geografis katanya, bukan akhirat. Kelihatan ilmiah, tapi sesungguhnya membodohi. Nah ini Pak, ini musibah terbesar adalah musibah ketika kita tidak dijaga Pak. Siapa yang, bukankah doa yang paling agung kata Imam Ibnu Katsir adalah doa yang ketika kita sholat tuh Pak, ihdinas siratal mustaqim, hidayah. Ya, Allah menjaga kita dengan apa? Memberi taufik, memberi hidayah agar kita tidak sesat Pak. Banyak aliran sesat di Indonesia ini. Hampir semua aliran sesat buka cabang Pak. Ya, dan ada yang mendaftar yang mengaku Nabi. Ada tuh dulu di siapa tuh yang di Bogor, Ahmad Musaddiq tuh. Ya, tirakatan di Gunung Salak 40 hari langsung keluar, saya adalah Nabi itu. Ada yang percaya Pak. Yang kemarin bisa menggandakan uang itu udah keluar dari penjara Pak. Waktu keluar dari penjara banyak pengikutnya mengeluh-ngeluhkan. Udah tahu dibodoh-bodohi masih aja mengikuti. Itu. Waktu di persidangan kan disebutkan tukang jahitnya mengatakan saya yang jahit bajunya Pak Hakim. Di situ ada memang uang di situ, tempat nggak kelihatan. Masih takut keluar. Coba lihat deh. Kita ini harus dijaga Pak, agar kita ini selamat agama kita, tidak menyimpang, tidak melampaui batas Pak. Ya, agar kita dapat hidayah, ilmu dan amal soleh yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kita ini sudah jauh jarak kita dengan Nabi SAW 1400 tahun lebih Pak. Dalam perjalanan ini mungkin ada ini, maka Allah jaga kita. Alhamdulillah kaum muslimin kita diberi Allah namanya ilmu sanad Pak. Gak ada yang bisa merubah-rubah agama ini. Sampai sekarang alhamdulillah sholat maghrib kita sama dengan sholat maghribnya Nabi Sallallahu Wasallam. Kenapa? Setiap ada yang ingin merubah pasti ada yang mengetahuinya. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini tentu penjagaan ini yang lebih, yaitu penjagaan urusan akhirat kita Pak. Ya.
Termasuk diantaranya Pak, ada kisah Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Bapak Ibu, ada Nabi Khidir memperbaiki rumah yang mau jatuh, padahal penduduk kampung pelit, nggak ada yang mau kasih makan, tapi dia tetap. Ternyata Nabi Musa mengatakan, kita udah perbaiki rumahnya, masa nggak kesini? Ternyata apa rahasianya Pak? Kata Nabi Khidir, Allah menyuruh saya membangun rumah ini karena rumah ini milik 2 anak yatim, dan 2 anak yatim punya harta di bawah tanah, di bawah rumah ini ada hartanya. Kalau jatuh runtuh, maka diambil orang-orang itu. Apa hikmahnya? Kata dalam Al-Quran disebutkan, wa kana abuhuma salihah. Orang tuanya ini soleh, maka Allah kirimkan Khidir untuk menjaga harta ini. Kenapa? Kesolehan orang tuanya membuat anak kita terjaga Pak. Bahkan disebutkan dalam tafsir Pak, yang dimaksud ayahnya adalah ayah tingkat ke-7 Pak. Bukan ayah di atasnya persis, tingkat ke-7. Menunjukkan bahwa kesolehan bisa menurunkan penjagaan Allah sampai 7 turunan Pak. Allahu Akbar. Jagalah Allah, Allah menjaga agama kita dan anak-anak kita. Ya, dulu para salaf Pak, semakin banyak anaknya, semakin banyak sholatnya. Kenapa? Kesolehan ternyata membuat terjaga Pak. Di antara adalah menjaga anak keturunan kita sampai 7 turunan. Taib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadis berikutnya, wa idza sa'alta fas'alillah. Nah ini nih, wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini yang akan menjadi poin kita di tema ini, yaitu Nabi SAW mengatakan, jika kau harus meminta tolong, tentu kita ini butuh. Manusia diciptakan Allah fakir Pak. Ya ayyuhan nas antumul fuqara. Nggak ada orang bisa hidup sendiri mandiri tanpa ada orang lain Pak, nggak ada. Sekaya-kayanya orang pasti butuh pertolongan ya. Nah Nabi, saya ingatkan dulu Pak, Ibnu Abbas ini masih belia waktu ini Pak. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya mendidik anak-anak Pak sejak belia. Bayangkan kalimat yang sangat indah ini Pak, penuh dengan pelajaran akidah, tauhid, akhlak, disampaikan kepada seorang yang masih muda. Yang menunjukkan bahwasanya hendaknya memberi perhatian kepada anak-anak muda. Nah, Nabi SAW mengatakan, jika engkau berdoa meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Bapak Ibu, biasanya anak-anak ini disampaikan Nabi kepada seorang anak Pak. Pentingnya mendidik anak akidah seperti ini Pak. Ya, kata Allah, was'alullaha min fadli, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Dan meminta kepada Allah, Allah Ta'ala menjadikan ibadah Pak. Bayangkan, Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, minta aku pasti jawab. Subhanallah Pak. Dan Allah menjadikan ibadah meminta itu pahala Pak. Kita yang butuh toh, kita yang butuh Allah, butuh banyak hajat kita kepada Allah. Dan Allah jamin, kalau kau minta aku kasih. Dan Allah Ta'ala menjadikan permintaan ini beribadah. Bahkan Nabi mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah. Bayangkan Pak. Adapun kalau manusia Pak, kalau dimintai marah Pak. Makanya ada syair orang Arab mengatakan, la tas'alanna bani adama hajat. Jangan kau minta hajatmu kepada anak Adam. Wasalilladzi abwabuhu la tuhjab. Mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Manusia Pak, istana, orang kaya Pak, tidak setiap saat kita minta datang ditutup, dibuka pintunya. Ya Pak, sekaya-kayanya orang, dermawan Pak, tidak setiap pintunya dibuka. Makanya ada kisah, ada seorang laki-laki mondar-mandir depan istana, berharap raja keluar memberikan hajatnya. Terus mondar-mandir. Lalu orang ini mengatakan, ya hadza, wahai kau, katanya, hai bung, kau tinggalkan, kau mendatangi pintu yang belum tentu terbuka, yang kekayaannya belum tentu kaya. Kita lihat ternyata banyak orang kaya zahirnya Pak, ternyata utang semua Pak. Ya kan ya? Belum tentu kefakirannya nampak.
Ya, yang kalau dia minta belum tentu engkau dikasih. Lalu kau tinggalkan zat yang pintunya terbuka terus menerus. Yang jika dia diminta dia pasti kasih. Yang Allah katakan minta aku pasti kasih. Lalu kau tinggalkan itu. Tuh dia. Kau meninggalkan minta kepada Allah, lalu kau yang pasti dikasih, dan bahkan meminta itu adalah ibadah. Kau mendatangi makhluk yang jika diminta belum tentu dia senang. Justru kalau Allah diminta dia senang. Makanya Allah marah kalau kita tidak minta kepada Allah Subhanahu. Sampai-sampai disebutkan Bapak Ibu, dulu Nabi SAW mengatakan mintalah kepada Allah, ya, walaupun hanya perkara remeh Pak. Ya, kita ini kan jarang berdoa Pak. Dulu para salaf Pak berdoa. Kata Nabi SAW, Sallallahu kulla syai'in hatta shisha. Ya, mintalah kepada Allah walaupun meminta tali sandal. Ya, Masya Allah Pak. Perkara remeh, tali sandal putus. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah ketika mengomentari hadis ini dalam kitab Jami'ul Ulum, beliau mengatakan, wa kana ba'dus salafi yas'alullaha fi salatihi kull hawaijih hatta milh, ya, ajinahi wa alfsyatihi. Sampai-sampai hanya kebutuhan garam untuk ajin adonannya, ya, wa ilafa syati, dan juga tali kekan untuk kambingnya. Subhanallah. Maka jemaah, ini anak-anak muda, ini Ibnu Abbas, hendaknya kita juga ya senantiasa bergantung kepada Allah. Ini intinya tuh, bergantung kepada Allah. Ya, makanya di antara hadis berikutnya kita akan bahas, baik kata Nabi, kalau kau ingin dicintai orang, putus asa dari tangan mereka. Kita ini Pak memelas-melas meminta kepada makhluk, kepada penguasa, minta kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia Rabb Pak, dia penguasa, pemilik, ya, alam semesta ini. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk berdoa dalam segala perkara, Pak. Itulah mengapa Bapak Ibu, semua aktivitas kita ada doanya. Masuk kamar, masuk masjid, apa Pak doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Keluar masjid, Allahumma as'aluka min fadlika. Ya, semua kegiatan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mau makan, mau minum, setelah makan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk rumah, keluar rumah, ya, semuanya. Bahkan hujan turun Pak, apa doanya hujan turun Pak? Allahumma shayyiban nafian. Kenapa Pak? Agar kita selalu terikat dengan Allah Azza Jalla, tergantung kepada Allah Azza Jalla. Semua perkara kita, sakit, minta ke semua, Allahumma shfini innaka antas syafi, ya, dan semua perkara-perkara. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena hati seorang hamba semakin dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah semakin dekat, ya, maka dia semakin dekat dengan Allah Azza Jalla, dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin kita, tapi kalau meminta kepada makhluk Pak, sebaliknya Pak. Siapa orang yang paling kita benci Pak? Orang yang dikit-dikit minta tolong, ya enggak? Kita cenderung menghindar orang yang kalau ketemu pasti mau pinjam uang. Dikit-dikit Pak, cepet dulu Pak, ya. Orang enggak mau Pak. Tapi kalau orang yang putus asa, dia bergantung kepada Allah Subhanahu, nah inilah, ya, disenangi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasakanlah kita apapun, makanya Pak, kita selalu berdoa, meminta kepada Allah dalam segala urusan kita. Jangankan urusan akhirat Pak, ini yang lebih tentu, lebih penting, tapi juga dalam urusan dunia pun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena jika kita meminta kepada manusia Pak, membuat kita hina, rendah di mata orang itu, ya enggak? Tapi meminta kepada Allah justru akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya, maka lihatlah siapa orang yang terdekatnya Allah, para nabi dan rasul. Mereka senantiasa berdoa, kanu yad'unana rahaban wa raghaba. Mereka senantiasa berdoa dengan penuh takut dan penuh rasa harap. Taib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian Bapak Ibu, tentu meminta tolong di sini ada hal-hal yang boleh kita minta tolong kepada manusia dalam perkara-perkara yang memang manusia sanggup.
Yang tidak boleh adalah meminta kepada manusia yang hanya Allah yang sanggup, yaitu apa? Memberi hidayah, apalagi Pak, rezeki, kesembuhan, keselamatan di akhirat, keselamatan dari godaan syaitan. Ya, ini semua hanya Allah Ta'ala yang bisa memenuhi hajat ini. Tapi dalam perkara maslahat boleh, kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, ini kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita minta kepada Allah. Adapun dalam kerangka manusia, ya, seperti orang yang ingin, Masya Allah Pak, dalam maslahat ini, masjid ini dibangun, tentu ta'awun dari kita semua Pak. Ini boleh kita Pak saling tolong menolong. Ya, kita membangun masjid, kurang dananya, lalu kita datangi orang yang kira-kira mampu, ini boleh. Ya, atau kita butuh sesuatu yang memang kalau mendesak, boleh Pak. Kita terdesak minta hajat, kita tidak ada yang bisa menolong kita, nah, lalu ya, kita boleh meminta pertolongan kepada seorang kalau memang ada hajat untuk itu. Tetapi menjadikannya sebagai kebiasaan ini tidak boleh. Peminta-minta itu Pak hina di dalam agama kita. Ada orang datang, tubuhnya bagus Pak, minta sedekah. Nabi perhatikan dari ujung kepala sampai ujung. Sedekah bukan untuk orang yang kuat dan sehat seperti engkau, tapi dia paksa. Nabi kasih. Nabi SAW mengatakan nanti di hari kiamat orang yang suka minta-minta Pak. Pak, coba lihat Pak, orang yang minta-minta itu Pak, di dunia Pak, dijadikan hatinya miskin, seolah-olah miskin terus. Coba lihat Pak, saya sering baca di berita, ada pengemis diamankan Satpol PP. Ternyata Pak, dia punya uang ratusan juta, tapi itu ditaruh Pak, sampai kunyal itu nih. Kenapa? Karena hatinya dibuat miskin. Itu peminta-minta Pak, bermental miskin Pak, padahal kekayaannya banyak, ratusan juta itu. Di mana ya saya pernah baca itu ya Pak ya? Ya, di gerobaknya itu ya, ada ya Pak RJ dulu di gerobaknya, wah, uang banyak Pak. Tapi mentalnya dibikin mental miskin, kemiskinan diletakkan di depan matanya Pak. Itulah orang yang selalu bergantung kepada makhluk, jamaah. Oleh karena ikhwan a'azani Allah wa yakum, ya. Demikian juga di sini disebutkan wa idasta'anta, jika engkau isti'anah, ya, minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perkara-perkara tentu maka ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini pertolongan Bapak Ibu adalah pertolongan yang ada dua perkara. Ada pertolongan yang sifatnya hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa memberikannya, tetapi juga ada hal-hal yang mungkin dalam perkara-perkara yang maslahat manusia boleh kita meminta pertolongan kepada bahkan Allah Ta'ala sebutkan dalam hadis qudsi Pak. Allah Ta'ala sebutkan fas'aluni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fas'aluni fa'ataitu kulla insanin ma sa'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul makhit idza udkhila al-bahr. Jika semua manusia jin Pak dikumpulkan, berkumpul di satu tempat, lalu mereka semua minta apa yang mereka minta, dan aku berikan semua apa yang mereka minta. Semua manusia yang pernah ada Pak, dari awal sampai akhir, jin juga begitu. Kata Nabi, aku kasih semua yang dia minta. Semua berminta, ya Allah minta ini, minta ini. Kata Nabi SAW, atau Allah berfirman, tidak sedikit pun mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan di laut, lalu diangkat, itu yang terus, itu yang diambil hanya segitu. Subhanallah. Pak, saya baru tadi ada baca Bapak Ibu bagaimana luasnya bumi ini Pak. Ya, ini untuk, ya, coba kita lihat Pak. Ternyata Bapak Ibu, bumi kita ini salah satu dari 3,2 triliun planet di galaksi kita. Galaksi kita namanya apa Pak? Milky Way. Apa namanya kalau kita balas Bima Sakti ya. Jadi di galaksi kita ini yang Bima Sakti namanya, bumi itu satu dari 3,2 triliun planet Pak. Allahu Akbar. Kecil sekali Pak. Nah, galak matahari kita yang kita lihat tiap pagi itu adalah satu dari 200 miliar bintang yang sama di galaksi kita ini, Bima Sakti. Ya, ada 200 miliar matahari Pak. Allahu Akbar.
Dan galaksi kita, Milky Way, galaksi Bima Sakti, adalah satu dari 2 triliun galaksi di alam semesta, dan itu yang bisa diamati. Itu yang disebut dengan langit pertama. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Kata Allah, aku bersumpah yang kau lihat dan kau tidak bisa lihat. Ini yang punya Allah Azza wa Jalla, Pak. Robnya, bayangkan, kecil sekali bumi ini. Mari naik pesawat, Pak, naik Saudi Airlines. Sholat dia, kebetulan ada musholahnya, Pak. Saya buka jendela, ya Allah, bumi kita betapa kecilnya, Pak. Padahal bumi ini, Pak, bagian kecil dari Bima Sakti. Bima Sakti juga bagian kecil dari langit pertama. Lalu bagaimana dengan langit kedua, ketiga, sampai langit ketujuh, Pak? Allahu Akbar. Kalau kita pikirkan ini semua, Masya Allah, Pak, sudah azan ya. Ini semua tentu akan menjadikan kita semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ternyata galaksi itu bukan hanya satu, Pak, tapi 2 triliun, Pak, galaksi. Allahu Akbar. Dan ini kata para sains, ini yang bisa dilihat sekarang, teleskop. Jumlah ini, Pak, ada kemungkinan masih bertambah, karena ini yang bisa, alat manusia hanya bisa melihat sampai di situ. Kalau muncul lagi 10 tahun yang akan datang alat lebih canggih, mungkin bisa bertambah lagi angka ini. Lalu di bumi ini kita kecil, Pak. Allahu Akbar. Makanya Allah katakan la khalqus samawati, penciptaan langit dan bumi lebih hebat, lebih besar, akbaru min khalqin nas, lebih besar daripada penciptaan manusia. Ya, walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Maka maksudnya dengan menyadari ini, maka hendaknya kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu, salat sudah azan ya? Kita azan dulu. Habis azan